Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Hasanuddin Majidi rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini bertepatan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk dapat berhadir di tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan salah satu daripada rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetapkan kita, diberikannya kita keistiqomahan di dalam menjalani kehidupan ini, tentunya dalam beribadah atau melaksanakan ibadah, amal-amal saleh di hadapannya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Muaz, sungguh aku, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Demi Allah sungguh aku mencintaimu, kata Nabi. Kemudian, maukah aku ajarkan satu doa yang apabila engkau ucapkan doa ini setelah sholat, maka Allah akan memudahkanmu dalam ketaatan kepadanya. Kemudian Nabi pun membacakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah atau tolonglah aku ala dzikrika, dalam mengingatmu, wa syukrika, dan juga bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kepadamu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, bahasan kita tentang haramkah kesenian dan kebudayaan menurut atau perspektif Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kesenian itu atau seni bagian daripada fitrahnya manusia. Bahkan Allah mencintai sesuatu yang indah-indah, yang bagus-bagus, dan Asmaul Husna itu adalah bagian daripada keindahan nama-nama Allah. Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Jadi kesenian itu adalah hasil dari olah pikir manusia. Kalau seandainya tidak ada seni, maka baju kita itu semuanya sama, bentuknya sama, kemudian juga polanya sama kalau tidak ada seni. Tetapi berkat adanya seni dalam diri manusia, akhirnya bentuk daripada pakaian-pakaian manusia itu macam-macam dengan pola-pola seni. Begitu juga bacaan Al-Quran
kita kenal qiraatus sab'ah, padahal sebenarnya lebih daripada sab'ah, lebih daripada 7, Pak. Tetapi karena saking banyaknya varian dari logat-logat, kalau kita ada logat Alabiu, logat Kalua, kemudian logat apa lagi, Barabai dan segala macamnya, bacaan Al-Quran pada saat itu penuh dengan varian logat. Akhirnya dipilihlah di antara sekian banyak itu 7 macam qiraat. Sepanjang orang itu mampu untuk melantunkannya, membacanya dengan salah satu atau beberapa qiraat, maka dipersilahkan. Tapi jangan coba-coba kita yang mohon maaf minim pemahaman tentang qiraat, lalu kita coba-coba membaca di hadapan para jamaah, wadduha misalnya, wallaili idza saja, apalagi di belakang belum banyak yang tahu misalnya, maka ini akan mengakibatkan munculnya kegaduhan dalam tanda petik. Mungkin dipertanyakan, apa pula ini imamnya malah lain bacaan, yang siogianya wadduha kok dibaca wadduha. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahkan juga yang namanya tulisan bacaan qiraatus sab'ah, kemudian ada juga bacaan yang biasa dibaca di musabaqah, ada bayati, ros, nahwan dan segala macamnya. Kemudian juga dalam kaligrafi, ada juga kufi, tulus dan segala macamnya. Itu adalah bagian daripada seni, termasuk juga bentuk daripada masjid yang satu dengan yang lain beda-beda. Masjid Indonesia dengan masjid di Arab sana beda-beda, tergantung seni daripada pembuatnya atau developernya, tukangnya. Begitu juga sasirangan, bagian daripada seni. Kalau seandainya tidak ada seni, maka tentu tidak muncul batik, tidak muncul pakaian sasirangan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi tentang perkara ini? Maka karena yang dijadikan sumber rujukan utama itu adalah Al-Quran wa sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam hal ini kita lacak adakah ayat-ayatnya, hadis-hadisnya yang menjelaskan perkara tersebut. Setelah kita lakukan pendekatan berdasarkan bayani dari beberapa ayat Al-Quran, dari 6.236 ayat. Kalau bahari kita belajar 6.666 ayat. Coba biar hitung ulang, Pak. Ternyata jumlah ayat Al-Quran itu 6.236 ayat. Kenapa bahari jadi 66? Mungkin supaya mudah mengingatnya saja, supaya kita sebagai murid mudah mengingatnya. Lalu guru kita menyambat 6.666 ayat. Padahal kalau kita hitung ulang 6.236 ayat. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita lakukan pendekatan, karena sumber rujukan utama kita adalah Al-Quran wa sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan bayani kita sebagai seorang muslim, maka jadikanlah rujukan Al-Quran wa sunnah itu menjadi patokannya atau landasannya. Ternyata dari sekian ribu ayat Al-Quran, tidak ada satupun yang langsung menyebutkan tentang perkara itu.
Karena apa? Karena perkara ini berkaitan dengan ad-dunyawiyah atau juga keduniaan. Lain hanya kalau dalam perkara ibadah, akidah, banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perkara akidah dan juga menjelaskan perkara ibadah. Bahkan aplikasinya, pelaksanaannya bisa kita temui dari banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan. Nah, dalam hal ini al-aslu fil ibadah at-tahrim. Segala hal yang terkait dengan ibadah pada asalnya adalah boleh. Hatta yadulad dalil alal amr. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Segala hal yang terkait dengan ibadah pada asalnya adalah haram. Hatta yadulad dalil alal amr, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi sepanjang misalnya tidak ada dalil yang memerintahkannya takbir seperti ini misalnya, atau takbir seperti ini, maka tidak boleh kita mengamalkan asal-asalan. Lacak dari hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi mengajarkan muftatahatun bin takbir, salat itu dimulai, dibuka dari salam, bagaimana salamnya Nabi. Wa muhtatamatun bin taslim, dan diakhiri dengan salam, bagaimanakah salam Nabi. Maka lacaklah dari hadis-hadisnya, sehingga kita bisa menemukan ternyata pada saat Nabi takbiratul ihram, Nabi mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan telinga. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sejajar dengan bahu. Maka dalam hal ini sepanjang itu adalah didasarkan kepada hadis-hadis yang sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanawwu' fil ibadah, beragam cara, sepanjang itu pernah dicontohkan Nabi, maka silahkan kita amalkan. Tapi kalau seandainya itu hanya ujar-ujar, ya ujar siapa? Ujar orang kayak itu takbir, nah itu tentu tidak diperkenankan. Nah, tetapi lain halnya dengan perkara muamalah ad-dunyawiyah. Karena apa? Karena ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan bagian-bagian yang umum, hanya menyebutkan pokok-pokoknya saja. Maka dalam hal ini disitulah kita akan melihat bagaimanakah terkait dengan hal itu terjadi di lingkungan kita. Maka itu kalau seandainya seni budaya yang di dalamnya muncul tahayul, kemudian khurafat atau bid'ah atau kesyirikan pokoknya, maka bisa jadi itu akan menjadi sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak semua budaya, tidak semua yang namanya seni itu diharamkan. Budaya di masyarakat kita beda dengan budaya di Jawa, Pak. Di masyarakat kita biasanya kalau dalam aturan Islam kan seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka hukumnya wajib memberikan mahar. Cuma di masyarakat kita ada budaya yaitu memberikan jujuran. Bahkan jujuran lebih mahal dibandingkan mahar. Mahar cuma 100.000, jujurannya bisa sampai 50 juta. Tetapi apakah itu bertentangan dengan Islam? Nah, disinilah kita harus melihat, dilacak dari ayat Al-Quran ada nggak yang namanya jujuran? Dilacak dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada nggak jujuran? Yang ada ternyata hanya mahar. Tetapi apakah kalau tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis Nabi, lalu jujuran itu diharamkan? Maka dalam hal ini melihat kepada asal makna daripada jujuran itu apa, Pak? Jujuran itu adalah bagaikan hadiah, pemberian. Seseorang boleh dong memberikan hadiah, memberikan yang namanya pemberian, silahkan. Asal jangan seolah-olah orang tua perempuan itu menjual anak perempuannya. Jangan sampai seperti itu.
Atau misalnya pada hari pertama pernikahan, auzubillah ya, ternyata terjadilah perceraian. Dukhul ataupun tidak dukhul, maksudnya berhubungan setelah itu cerai atau belum berhubungan kemudian cerai langsung, maka yang ada aturannya itu hanya terkait dengan mahar. Apabila ternyata telah dukhul, terjadi hubungan suami istri, maka mahar itu 100% akan menjadi milik si istri. Tapi kalau seandainya baru malam pertama belum terjadi dukhul, sudah cerai Pak, auzubillah, ada loh Pak, demikian bisa jadi. Maka dalam hal ini mahar itu harus dikembalikan setengahnya. Nah itu diatur dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikembalikan setengahnya. Jadi kalau 100.000 Pak, maka dikembalikan oleh si wanitanya 50.000 untuk suami. Tapi adapun jujuran itu tidak diatur Pak, karena ini adalah bagian daripada budaya masyarakat kita, masyarakat Banjar. Apakah sepanjang itu tidak ada lalu haram? Maka dilihat yang namanya jujuran itu adalah hadiah, pemberian. Seseorang boleh memberikan hadiah kepada orang lain, bahkan Nabi SAW pun senang untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Maka pada saat terjadi perceraian Pak, misalnya cerai, yang namanya mahar tadi ada aturannya. Tapi kalau terkait dengan jujuran itu tidak ada aturannya, tergantung kerelaan kedua belah pihak. Tapi ujar biniannya, buruk sih kuat, kamu ambil pulang. Jujuran maka sudah diberi. Tergantunglah nanti diselesaikan antar kedua belah pihak. Biasanya oleh pihak perempuan karena tidak nyaman lalu dikembalikan jujuran tersebut. Atau mungkin ada juga dari pihak pria, ya sudahlah, terlanjur maka dipersilahkan. Nah, Bapak-bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada apa yang ada di dalam kesenian tersebut, melihat kepada apa yang terjadi, melihat kepada apa yang terjadi dalam kebudayaan itu. Jikalau di situ ada unsur kesyirikan, ada unsur khurafat, tahayul, bid'ah dan segala macamnya, dan itu terkadang memang lekat Pak, lekat, walaupun tidak semua Pak ya, tidak semua. Misalnya wayang, biasanya memang lekat dengan hal-hal sinkretisme atau juga hal-hal yang berbau tahayul, hal-hal yang berbau khurafat dan segala macamnya. Nah kalau memang demikian, maka hukumnya adalah bisa jadi haram. Tetapi kalau seandainya sebagaimana para sunan dalam mendakwahkan Islam di masyarakat Jawa, sekalipun ini masih perlu dilacak ya kebenaran tentang sejarah ini, apakah benar para sunan itu mendakwahkan Islam melalui yang namanya wayang dan segala macam, itu perlu dilacak kembali apakah benar atau tidak. Jikalau memang mereka pada saat memainkan itu, pada saat melakukan pagelaran itu, ternyata tujuannya adalah pertama misalnya agar mereka yang masuk ingin melihat pagelaran tersebut harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu ada namanya kalimosodo ya. Nah, itu 2 kalimat syahadat. Ketika orang ingin masuk, maka syaratnya, tiketnya bukan dengan uang, tapi tiketnya adalah kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka jikalau hal itu dilakukan demikian, berarti itu justru akan dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya dalam drama yang ditampilkan, jangan sampai juga berbau Hinduisme, Mahabharata, apa lagi Pak? Belum pada hafal juga gitu. Tetapi drama yang ditampilkan adalah
drama yang penuh dengan nuansa-nuansa keislaman. Jadi yang ditonjolkan itu adalah ajaran-ajaran Islam, tetapi ajaran Islam itu didongengkan dalam bentuk drama yang dimainkan tadi. Maka dalam hal ini mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan seseorang kepada ingat akan Islam, ajaran Islam. Berarti yang demikian itu bisa jadi hukumnya adalah diperbolehkan. Karena apa? Al-aslu fil muamalah ibahah. Segala hal yang terkait dengan muamalah itu adalah boleh, hatta yadullad dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, termasuk musik. Nah, dalam hal ini memang sebagian mengatakan haram secara mutlak, sebagian lagi mengatakan halal secara mutlak. Ini tentu dua-duanya perlu kita bicarakan. Apakah memang haram secara mutlak atau juga halal secara mutlak? Yang namanya nyanyian itu adalah lantunan atau rangkaian dari kata-kata, termasuk juga pantun yang biasa digunakan di masyarakat kita Banjar. Ikan sepat, ikan tenggiri, makannya dengan buah, tambahin nasi, kan? Kemudian marilah sholat di Masjid Hasanuddin Majdi, dapat meningkatkan iman dan ridho ilahi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang namanya nyanyian itu adalah bagian daripada rangkaian kata-kata, termasuk juga puisi, kemudian sastra. Kalau di masyarakat Arab disebut dengan syair. Nah, syair. Jadi mereka biasa memainkan syair atau sastra. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Jadi ada yang mengatakan halal secara mutlak, ada juga yang mengatakan haram secara mutlak. Mari sama-sama kita harus melihat kepada konteksnya. Kalau memang di situ ada unsur-unsur yang menjauhkan seseorang kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan syirik, maka hal ini adalah sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau seandainya di dalam alunan nyanyian itu membawa kepada kebaikan, mengajak orang untuk zikrullah, mengajak orang untuk mendekat kepada Allah, maka tentu yang seperti ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Karena hukum asalnya tadi adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh misalnya ada kan lagu, Pak, sepuhun kayu daunnya rimbun, lebat buahnya setapu, lebat buah bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Itu kan bagian daripada mengingatkan seseorang yang kada paham sama sekali Islam. Bisa jadi setelah dia mendengar itu, oh betul juga katanya. Atau misalnya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kan doa untuk pengantin. Misalnya kebetulan nang undangan ini kada paham doanya apa, kada hafal doanya apa. Sekalinya mendengar, Pak, mendengar, jangan sampai juga dangdutan, ya kan? Tentu itu haram hukumnya. Mendengar alunan itu, oh ternyata ini bagian doa untuk pengantin. Akhirnya pada saat dia bersalaman, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, atau misalnya hanya dengan artinya saja, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Cukup misalnya dengan doa itu. Ini juga adalah bagian daripada sesuatu yang mengingatkan kita kepada doa. Nah, jadi tidak semua hal-hal yang bagian daripada kesenian atau juga bagian daripada kebudayaan itu langsung kita justifikasi haram hukumnya.
Karena di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi tidak ada misalnya. Karena memang tidak ada, tetapi dalam hal ad-dunyawiyah, maka kita harus melihat al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu beredar pada ilatnya, wujudan wa adaman, ada atau tidak ilatnya. Kalau seandainya ilatnya itu ada, berdampak buruk kepada manusia, menjauhkan seseorang daripada zikrullah, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak semua juga. Misalnya gini Pak, ketika kita mendengar ayat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila diserukan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Apakah semua jual beli dari pagi Jumat sampai dengan sore Jumat sampai dengan malam Sabtu itu haram hukumnya? Tidak. Yang haram hukumnya adalah apabila jual beli itu dilakukan pada saat berkumandangnya adzan Jumat. Maka itu terutama anak muda ini, pada saat adzan Jumat itu berkumandang, jangan lagi nyucuk pentol di muka sana. Bersegeralah untuk masuk ke masjid. Karena apa? Itu haram hukumnya jual belinya. Yang menjual haram, yang membeli juga haram, karena jual belinya tidak sah. Tapi kalau misalnya 15 menit, 10 menit, 5 menit sebelum adzan berkumandang hendak nyucuk pentol berapa, silakan aja. Asal jangan berpadah 5 tapi makan 10, nah itu haram. Jadi pada saat berkumandangnya adzan Jumat, nah itulah yang menjadikan tanda seseorang tidak boleh lagi melakukan aktivitas. Bagi siapa? Bagi orang yang terkena khitab ayat ini, yaitu laki-laki yang dewasa, laki-laki yang balik. Tetapi bolehkah bagi seorang perempuan untuk melakukan jual beli pada saat berkumandangnya adzan Jumat? Silahkan, karena yang namanya perempuan tidak terkena khitab daripada sholat Jumat. Yang terkena itu adalah hanya laki-laki. Ibu-ibunya masak di dapur bahari kan ujur kahjan, namun bapak-bapaknya itu ke masjid Jumatan, maka kaum perempuan itu kada boleh memasak. Setelah Jumatan hanya boleh. Itu tidak benar, penafsiran yang keliru. Silahkan, karena ibu-ibu wanita tidak terkena khitab ayat atau pelaksanaan sholat Jumat. Tetapi bagi laki-laki maka tentu diharamkan. Dia sebagai penjualnya atau dia sebagai pembelinya. Biar misalnya pembelinya perempuan tapi penjualnya laki-laki, maka batal jual belinya. Atau sebaliknya, pembelinya laki-laki, penjualnya perempuan, maka batal juga jual belinya, haram. Tapi kalau penjualnya perempuan, pembelinya perempuan, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, jadi silahkan bapak-bapak yang pedagang, silahkan buka di hari Jumat itu Pak. Maksudnya dalam Jumatan, maka hendaknya tuh lihat bagaimana di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Masjid Nabawi, ketika jangankan adzan Jumat Pak, pada saat 5 waktu saja, walaupun pengunjungnya banyak di toko mereka, maka mereka akan tutup. Kita kadang lagi baik tukar, namun sudah adzan, kayak apapun kita hendak menukari, kadang lagi baik. Karena apa? Karena sudah ditutup mereka. Jadi mereka langsung menutup, walaupun hanya dengan kain. Di sana kadang kehilangan, kamu oleh kita tutup dengan kain aja bisa kehilangan, habis Pak kita datang dari sholat. Jadi jangankan sholat Jumat, di luar sana 5 waktu Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka mereka tutup semuanya. Fa idza qudiyatis shalah. Jadi berlaku hanya ketika adzan Jumat itu berkumandang. Tapi di pagi Jumat silakan pian buka toko. Setelah selesai sholat Jumat silahkan pian buka toko kembali. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kemudian di ayat yang ke-11-nya Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Di ayat yang sebelum. Di ayat yang ke-11-nya, "Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima." Jadi ayat ini ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah salat Jumat. Tapi tiba-tiba datang Pak
kafilah dagang. Kemudian mereka semuanya langsung menuju kafilah yang berdagang tadi, Pak. Dan meninggalkan Nabi yang pada saat itu sedang berdiri. Dikisahkan hanya sekitar 12 sahabat saja yang masih berada di hadapan Nabi mendengarkan Nabi berkhutbah. Lalu turunlah ayat ini yang menjelaskan tentang perbuatan mereka. Jadi 12 sahabat diantaranya Abu Bakar, Umar yang masih mendengarkan Nabi SAW berkhutbah. Wa idza ra'au tijaratan, apabila ketika mereka melihat perdagangan atau kafilah dagang, aulah walinfatu ilaiha wa taraku qaqaimah, atau permainan, maka mereka pun menuju kepadanya, wa taraku qaqaimah, dan meninggalkan kamu wahai Muhammad berdiri saat Nabi SAW itu berkhutbah. Nah, jadi lahun itu, nah nanti kita akan bahas, hubungkan dengan ayat tentang kata lahun di surah Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan lahwal hadits, perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia. Jadi sabab nuzulnya ayat ini, Pak, ada seseorang namanya adalah Nazar bin Harith. Pada saat itu dia mengimpor buku-buku dari Persia. Kemudian dia bagi-bagikan. Tujuannya apa? Untuk menghindarkan kaum muslimin daripada perhatian mereka akan Al-Quran. Dijauhkan mereka daripada Al-Quran. Nah, inilah menjadi sabab nuzulnya ayat ini. Jadi mereka, di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna dan juga untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang ingin menjauhkan kaum muslimin pada saat itu daripada bacaan-bacaan Al-Quran, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamakan dengan lahwal hadis. Tetapi ada memang sebagian yang mengartikan lahwal hadis itu adalah nyanyian, Pak. Nyanyian. Mereka mengatakan lahwal hadis itu artinya adalah nyanyian. Dan para ulama ijma atau sepakat makna daripada lahwal hadis itu adalah nyanyian. Sementara Ibnu Taimiyah, kemudian juga Az-Zahabi, kemudian Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwasanya ikhtilaf. Jadi tidak benar bahwasanya sepakat para ulama mengatakan lahwal hadis itu adalah nyanyian. Yang benar itu adalah ikhtilaf para ulama, dan termasuk juga ikhtilaf para ulama di dalam menghukumi hukum daripada nyanyian tersebut. Dan kalau misalnya haram musik, Pak, haram nyanyian, maka Indonesia Raya itu pada boleh. Kalau seandainya pian haram musik, maka ringtone pian itu jangan berbunyi. Jangan berbunyi. Itu adalah bagian daripada musik. Jadi menurut Ibnu Taimiyah tidak benar bahwasanya terjadi ijma, kesepakatan seluruh para ulama. Yang benar itu adalah ikhtilaf. Bahkan Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Muhalla, kemudian Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Madinah di kalangan sahabat, kemudian Imam Malik membolehkan mendengarkan musik meskipun disertai dengan alat musik yang dipetik, dan hal tersebut merupakan pendapat dari beberapa para sahabat, Ibnu Umar, Abdullah bin Ibnu Ja'far, kemudian Abdullah bin Jubair, Muawiyah, kemudian Amr bin As, bahwasanya hal itu diperbolehkan. Tetapi musik yang bagaimana dulu, Pak? Tetapi nyanyian yang bagaimana dulu? Maka itu terbagi kepada 3. Hukum alatil lahwi, hukum daripada alat musik. Hukum daripada alatul lahwi atau alatul malahi. Alatul lahwi yuradu bihal alatul madrubah, yang dinamakan dengan alat musik itu adalah alat yang semisal dengan bunyi-bunyian, atau juga yang semisal dengan yang tapuk-tapukan itu. Kemudian wa hukmuha, dan hukumnya yaduru ma'a illatihi, beredar pada illatnya. Karena tadi tidak ada ayat
atau hadis Nabi yang secara khusus mengatakan hukumnya, maka beredar pada ilatnya, karena al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Wahia ala thalathati aqsam, dan terbagi kepada 3 bagian. Qismun yajlibu al-fadilah kama yudrabu litashji' al-junud indal harbi wa hukmu sunnah, yaitu adalah apabila musik, nyanyian menarik kepada al-fadilah atau juga kemaslahatan, kama yudrabu litashji', sebagaimana juga untuk menarik seseorang dalam keberanian berperang. Jadi supaya para tentara itu berani, semangat, maka yang demikian itu hukumnya adalah mubah atau juga sunnah. Jadi kalau misalnya membangkitkan para pejuang dengan semangat perjuangan membela tanah air, membela agama, maka hukum daripada nyanyian atau musik itu adalah halal. Tetapi wa ismu yudrabu lilagwi faqat. Tetapi kalau seandainya main-main saja, lagwi faqat, main-main aja Pak. Kenapa pian? Seharian begitar presiden, aku pada gawian. Nah, kalau seperti itu apa Pak? Fa hukmuhu makruhun, maka hukumnya adalah makruh. Genjreng dari pagi sampai sore Pak. Atau main catur bulan puasa dari matan pagi sampai berbuka, itu tidak ada, istilahnya tidak ada manfaat, tidak ada juga mudarat, hanya sekedar main-main, maka paling tidak hukumnya adalah makruh. Karena hadis Nabi menyebutkan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Nah, terakhir, wa qismu yajlibu al-ma'siyata fa hukmuhu haram. Tapi kalau seandainya seni, budaya atau musik atau nyanyian yang di situ mendatangkan maksiat, yang di situ mendatangkan kesyirikan, yang di situ mendatangkan tahayul, khurafat dan segala macamnya, fa hukmuhu haramun, maka hukumnya adalah haram. Sekalipun dilabeli nada dan dakwah, tapi namanya minim pakaiannya. Yang dinyanyikan, mohon maaf, kata-kata yang seronok, maka hukum nyanyian yang seperti hukumnya adalah haram. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.